Kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas, itu yang utama. Dan ini ya bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang, dan kita sudah siapkan talentanya gitu. STY atau Sintayong kembali ditunjuk oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir membesut atau menangani tim U23. Luar biasa. Sintayong kembalinya sang pelatih dengan visi baru untuk timnas U20 Indonesia. Kabar bahwa Sintayong kembali ke Indonesia untuk mengambil alih tugas sebagai pelatih timnas Indonesia U20 telah mengguncang dunia sepak bola tanah air. Keputusan ini tidak hanya membawa angin segar bagi para pemain muda Indonesia, tetapi juga menandai era baru dalam pengembangan sepak bola nasional. Kali ini kita akan mengulas secara mendalam perjalanan karir Sintayong, pengalaman internasionalnya, alasan dibalik kembalinya beliau ke Indonesia, tantangan yang harus dihadapi, serta harapan dan strategi yang akan diterapkan demi mencetak prestasi gemilang bagi timnas U20. Sintayong merupakan sosok pelatih yang sudah memiliki rekam jejak yang mengesankan di dunia sepak bola. Sebelum kembalinya Indonesia, beliau telah mengasah kepiawaiannya di berbagai level kompetisi, baik di Asia maupun di level internasional. Karirnya di dunia kepelatihan dimulai dari klub-klub di Korea Selatan, di mana ia dikenal dengan pendekatan disiplin dan taktik yang modern. Tidak hanya itu, Sintayong juga pernah memimpin timnas senior Korea Selatan, yang menjadikannya salah satu pelatih yang memiliki wawasan luas tentang permainan sepak bola di era modern. Pengalaman internasional yang dimiliki Sintayong memberikan nilai tambahan tersendiri dalam pendekatan kepelatihannya. Di kancah internasional, beliau terbiasa menghadapi berbagai gaya permainan dan mampu mengadaptasi strategi yang efektif dalam situasi yang penuh tekanan. Keahlian ini diharapkan akan diterjemahkan dalam pengembangan pemain muda Indonesia yang kini tengah diincar untuk melahirkan generasi penerus dengan kemampuan kompetitif di level regional maupun internasional. Bagi masyarakat sepak bola Indonesia, nama Sintayong sudah tidak asing lagi. Beliau pernah menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia pada masa sebelumnya, di mana ia sempat mencuri perhatian dengan gaya kepelatihan yang berbeda dan metode latihan yang inovatif. Meskipun masa kepelatihannya di timnas senior mendapatkan berbagai reaksi, baik pujian maupun kritik, pengalaman tersebut memberikan pelajaran berharga bagi kedua belah pihak. Bagi Sintayong, pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk memahami karakteristik pemain lokal dan dinamika sepak bola di Indonesia. Kembalinya Sintayong kali ini sebagai pelatih timnas U20 dianggap sebagai langkah strategis oleh PSSI. Dengan latar belakang tersebut, diharapkan beliau bisa memberikan pendekatan yang lebih terstruktur dan terintegrasi, mulai dari aspek teknis hingga mental pemain muda. Perubahan peran ini juga menjadi jawaban atas kebutuhan mendesak untuk regenerasi pemain yang berkualitas dan mampu bersaing di level internasional. Dalam konteks ini, pengalaman masa lalu Sintayong di Indonesia menjadi landasan kuat untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap strategi pengembangan sepak bola nasional. PSSI sebagai pengelola sepak bola nasional tidak sembarangan dalam memilih sosok yang dipercaya untuk memimpin timnas U20. Keputusan untuk mengembalikan Sintayong merupakan pertimbangan matang yang didasari oleh beberapa faktor utama. Pertama, pengalaman internasional. Kedua, pemahaman terhadap sepak bola Asia. Ketiga, rekam jejak di Indonesia. Keempat, visi untuk regenerasi sepak bola. Meski penuh dengan potensi dan harapan kembalinya Sintayong tidak lepas dari tantangan besar. Tantangan-tantangan tersebut meliputi: pertama, adaptasi terhadap karakter pemain lokal; kedua, infrastruktur dan sumber daya; ketiga, tekanan ekspektasi publik; dan keempat atau yang terakhir, persaingan regional yang ketat. Sintayong dikenal dengan pendekatan pelatihan yang modern dan terstruktur. Beberapa strategi yang mungkin diterapkan di timnas U20 Indonesia antara lain: pendekatan taktik yang fleksibel, pengembangan mental juara, penggunaan teknologi dalam latihan, pelatihan inti dan pembinaan karakter, serta pengembangan sistem akademi sepak bola. Keberhasilan Sintayong tentu tidak lepas dari peran serta PSSI yang harus memberikan dukungan penuh, baik dari segi manajemen, infrastruktur, maupun pendanaan. PSSI sebagai badan pengatur sepak bola Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan bakat muda. Beberapa langkah strategis yang mungkin dilakukan PSSI antara lain: investasi pada fasilitas latihan, memperbaiki dan membangun fasilitas latihan yang modern,
menjadi prioritas utama. Hal ini tidak hanya akan mendukung program latihan timnas U20, tetapi juga membantu pengembangan sepak bola di tingkat akar rumput. Kerjasama dengan klub dan akademi sepak bola, menjalin kemitraan strategis dengan klub-klub lokal dan akademi sepak bola guna menciptakan jalur yang jelas bagi para pemain muda untuk naik ke level timnas. Dengan demikian, talenta yang teridentifikasi dapat lebih mudah mendapatkan bimbingan profesional. Program pertukaran internasional mengadakan program pertukaran atau kemitraan dengan negara-negara yang memiliki reputasi tinggi di bidang sepak bola. Hal ini bertujuan agar para pemain muda Indonesia mendapatkan pengalaman dan wawasan yang lebih luas mengenai standar internasional. Kembalinya Sintayong mendapat sambutan beragam dari kalangan pencinta sepak bola di Indonesia. Banyak pengamat dan praktisi sepak bola yang optimis melihat potensi perubahan positif melalui kepemimpinan beliau. Mereka percaya bahwa pendekatan modern yang di bawah Sintayong dapat membantu mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini menghambat kemajuan sepak bola Indonesia, terutama di tingkat usia muda. Di sisi lain, terdapat pula kritik dan skeptisisme yang muncul, terutama mengingat pengalaman masa lalu. Namun, optimisme mayoritas didasari oleh kepercayaan bahwa setiap pengalaman adalah pelajaran dan kesempatan. Kedua kali ini bisa menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa sistem pembinaan pemain muda di Indonesia telah siap untuk naik ke level yang lebih tinggi. Dengan kepemimpinan Sintayong, harapan bagi timnas U20 Indonesia semakin besar. Diharapkan dalam waktu dekat, tim ini mampu menunjukkan performa yang lebih konsisten di turnamen-turnamen regional seperti kejuaraan sepak bola U19 ASEAN dan turnamen kualifikasi AFC U20. Keberhasilan di tingkat usia muda juga menjadi indikator penting dalam mempersiapkan skuad utama yang kompetitif di masa depan. Di samping itu, keberadaan pelatih berpengalaman seperti Sintayong juga diharapkan dapat menginspirasi generasi pelatih muda di Indonesia. Selain itu, strategi pembangunan akademi sepak bola dan kerjasama lintas sektor antara PSSI, pemerintah, dan swasta juga akan mempercepat regenerasi pemain muda. No mercy in this world, just hunger thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody